Sekarang kita akan belajar tentang mediator design pattern. Jadi mediator design pattern ini adalah sebuah pattern yang berfungsi sebagai jembatan atau mediator antar objek atau kelas. Jadi contoh realnya adalah seperti ojek online. Jadi di sini kita sudah punya 4 ojek yang sudah ready, jadi masih belum dapat penumpang. Terus kemudian ada satu penumpang yang pengen cari ojek, maka dia memanggil aplikasi ya, atau membuka aplikasi untuk pesan ojeknya. Terus kemudian si aplikasi ini dia memeriksa apakah ada ojek yang lagi kosong nih. Kalau jadi dia dicek yang pertama dulu. Kalau yang pertama ini masih kosong, oke ya udah. Jadi penumpang satu ini nanti dikasih ke ojek pertama. Oke, jadi misalkan yang pertama ini pesen ojek, ternyata dapat yang ini karena ini kosong, maka ini kita hapus aja. Seperti ini, penumpang ini sudah selesai. Terus ada penumpang lain nih, penumpang lain pengen pesen ojek juga, maka melalui aplikasi dia dapat ojek 2. Atau mungkin ojek 2 ini ternyata, oh sudah dapat penumpang lain, maka ini kita hapus. Terus penumpang 2 ini karena ojek 3 yang kosong, maka dia dapat ojek 3. Nah, mediator di sini yang bersifat sebagai mediator adalah si aplikasinya ini. Jadi si aplikasi ini yang mengatur hubungan antara objek penumpang ini dengan objek si ojeknya. Begitu. Jadi mediatornya adalah sebuah aplikasi. Oke, sekarang kita mau implementasikan mediator design pattern dalam sebuah penjualan produk. Jadi contoh misalkan kita punya toko online nih, yang mana fitur dari toko online itu dia hanya bisa menampilkan satu produk unggulan gitu ya. Jadi yang tampil di halaman depan nanti ada satu produk unggulan. Kalau misalkan produk unggulan itu masih belum terjual, maka produk unggulan yang lain nggak akan tampil di depan gitu. Jadi harus nunggu dulu. Nah nanti untuk menyelesaikan apakah produknya ini sudah terjual atau belum, itu nanti bisa pakai mediator. Seperti itu. Jadi pertama kita bikin interface dulu. Interface mediator, mediator seperti ini. Kemudian di sini kita bikin satu method yang namanya register product. Jadi untuk mendaftarkan produk tersebut ke dalam produk unggulan yang akan tampil di website kita. Ini produk, terus ini kita bikin satu interface produk dulu. Di produk, ini harusnya ada di atas. Kita pindahin. Oke, seperti ini. Untuk produk itu harus ada nama. Terus kemudian ada method sell untuk menjual. Nah, di sini di mediatornya register product ini tentu saja dari ini ya, e-product. Seperti ini void. Terus ada set available status. Label status. Jadi ini untuk mengeset statusnya. Boolean, terus kemudian void. Yang ketiga untuk mengecek apakah tempatnya ada yang bisa dipakai untuk naruh produk. Kalau available maka kita bisa register produknya seperti itu. Terus di sini kita bikin satu kelas mediator, produk mediator. Ini yang mengimplementasikan mediator. Seperti ini. Terus kemudian di sini, di dalam ini ada produk. Yang mana ini opsional produknya. Jadi bisa nanti nggak diisi. Oh ya, berarti ini kita harus bikin satu produk dulu nih. Kelas produknya. Karena pertama tadi kan produk ini. Ini produk, implementasi dari iProduct. Terus ini ada name, string. Ini ada mediator. Mediator ini ambil dari mediator ini.
Terus kemudian constructor name seperti biasa, ini string, mediatornya adalah immediator, this name sama dengan name, dan this mediator sama dengan mediator, begini. Kita perlu bikin namespace karena ini tabrakan. Namespace mediator. Kita pindah ke atas. Oke, seperti ini. Class product, cell-nya nggak ada. Oke, kita tambahin cell di sini. Ini void. If this dot mediatornya, jadi jika mediatornya available, maka this dot mediatornya itu set available status jadi false. Terus kemudian kita tampilkan console.log, misalkan produknya, this name, ini berhasil dijual. Seperti ini, terus ini ada else. Kalau misalkan nggak available, maka tampilkan produk ini belum dijual, harus didaftarkan terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti ini. Oke, sekarang selesai. Sekarang kita bikin mediatornya. Jadi di mediator ini produk oke. Terus kemudian ada statusnya boolean. Itu kita isi langsung aja false di sini. Terus kemudian ini register produk. Isinya void. Jadi ini dari ini ya, register product, set available status, dan is available. Di sini jika statusnya true, maka kita tampilkan console.log produknya. Jadi ini untuk mengambil produk yang yang sudah diregister ke dalam feature product atau produk unggulan. Kalau nggak ada, maka tampilkan tidak ada produk yang dijual, misalkan. Setelah itu kita kasih register produk. Jadi ini untuk meregistrasikan produk ke dalam unggulan. Ini produk, ini void. Jika statusnya true, maka kasih console.log peringatan bahwa tidak bisa mendaftarkan barang atau produk karena masih ada produk yang belum terjual, misalkan. Terus kemudian di sini ada else, maka this produknya. Jadi kalau kalau statusnya false, maka kita register produknya. Di statusnya set ke true. Terus kita kasih peringatan console.log bahwa produk berhasil didaftarkan. Gini. Ini ada error apa? Duplicate function implementation. Oh, ini registered. Seperti ini. Oke, terus sekarang kita bikin set available yang tadi. Set available status, ini status, isinya boolean, void, this.status sama dengan status, dan yang terakhir untuk mengecek availability-nya. Is available, type-nya boolean, kita return this statusnya. Oke, seperti ini. Terus sekarang kita coba pakai mediatornya. Jadi pertama kita bikin mediatornya dulu, cons mediator sama dengan new
product mediator seperti ini. Ambil dari product mediator ini. Kita bikin ini dulu objeknya. Setelah selesai, kita bikin produknya. Misalkan kita punya dua produk. Produk pertama itu adalah new product. Misalkan sabun. Terus kita daftarkan mediatornya ke sini. Yang kedua ini misalkan produk 2 itu sampo misalkan. Terus kita taruh juga mediatornya. Selesai. Sekarang kita coba untuk meregister produknya. Jadi kita untuk meregister datanya melalui mediator. Jadi kita sama sekali nggak menyentuh kelas produknya. Jadi semuanya melalui mediator. Seperti ojek online tadi. Jadi kalau ada pengguna atau penumpang yang pengen pakai ojek, ya dia melalui mediator, yaitu aplikasinya. Jadi di sini kalau kita mau mengeset atau menjual barang, produk, itu bisa melalui mediator. Di sini kita isi produk 1, terus kita coba register produk 2, yang kedua ini pasti gagal karena sudah ada produk yang pertama. Terus kita coba untuk jual, .sell, yang ini pasti sukses karena kan sudah di register yang pertama. Terus yang kedua kita coba sell. Nah ini gagal karena dia belum terregistrasi yang kedua. Nanti kita coba lihat. Mediator.registered product. Ini untuk mengambil produknya yang sudah terregister. Terus sekarang kita mediator register product. Sekarang kita register produk yang kedua. Tadi kan ini register yang pertama sukses, yang kedua gagal karena sudah ada yang pertama. Terus yang pertama ini dijual. Ini berhasil terjual, yang kedua ini gagal karena belum diregistrasi. Kalau kita ambil di sini nanti ini gagal karena belum ada yang diregistrasi produknya. Terus kemudian di sini kita meregistrasikan produk yang kedua. Ini nanti sukses. Terus ini yang selanjutnya register produk, kita coba ambil produknya, maka ini nanti tampil produk kedua. Kemudian kita coba jual produk yang kedua, .sell. Terus kita ambil lagi mediator yang register produk. Kita panggil lagi. Ini nanti pasti gagal atau kosong. Oke, sekarang sudah selesai. Sekarang kita bisa jalankan deno run behavior mediator index. Nah ini kita coba dulu. Yang pertama ini kita kan bikin mediator. Terus kemudian kita bikin produknya ada dua, sabun dan sampo. Terus di sini kita meregister produk 1. Nanti hasilnya ini produk berhasil didaftarkan. Terus kita register yang kedua. Ini gagal, tidak bisa mendaftarkan produk karena masih ada yang pertama. Terus yang pertama dijual, yang kedua dijual, yang pertama dijual berhasil, yang kedua nggak bisa dijual karena belum terdaftar. Kemudian kita ambil register produknya. Tidak ada produk yang sedang dijual, karena yang satu tadi kan sudah dijual. Terus yang ini kita register yang kedua, tadi kan gagal ini. Akhirnya yang kedua kita jual, berhasil, ini. Terus kemudian kita ambil data yang sedang dijual. Tampil produk sampo. Ini. Terus kemudian yang kedua kita jual dan kita ambil datanya lagi, sudah kosong. Sampo dijual, yang ini kosong. Nah, seperti itu. Jadi mediator berfungsi untuk komunikasi antar ini, consumer ini dengan kelas ini, produknya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.